Menikmati makanan di restoran mewah dan mahal mungkin hanyalah sebuah mimpi bagi BTS saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang sudah klik video ini. Nah, siapa sih yang nggak kenal BTS? BTS yang sudah tidak asing lagi bagi K-popers di internasional. Ya, termasuk saya gitu kan. 7 cerita berikut ini adalah cerita dari BTS sebelum mereka terkenal di internasional. Dengan segudang prestasi yang telah mereka capai dari nasional maupun internasional, siapa yang tidak kenal dengan BTS? Bahkan nih, kekayaan dari BTS melampaui dari kekayaan SM Town dan juga JYP Entertainment yang rata-rata adalah dua agensi besar di Korea Selatan. Dan hanya BTS satu grup mampu mengalahkan penghasilan dari dua agensi tersebut. Nah, keren kan? Tapi sukses itu tidak selalu sukses langsung seperti itu. Pasti ada seperti kata pepatah, berakit-rakit dulu, bersenang-senang kemudian. Nah, BTS juga seperti itu, Wak. BTS ini sebelum mereka terkenal, mereka tuh mempunyai banyak sekali hambatan. Nah, ayo kita bahas hambatannya berikut ini. BTS dulu tuh tinggalnya di dorm kecil. Big Hit ini dulu adalah agensi kecil dan miskin di Korea. Bahkan mereka hanya memiliki sedikit karyawan dan harus menyewa 2 lantai gedung untuk dijadikan kantor agensinya. Sehingga nih, pada awal debut BTS, mereka ini harus rela bersempit-sempitan tidur dan tinggal 7 orang dalam satu ruangan di dom yang kecil. Kasihan ya, Wak, tapi itulah yang namanya perjuangan. Kedua, BTS itu harus menggunakan mobil manajer karena Big Hit tidak dapat menyediakan transportasi. Jika biasanya kan artis lain itu akan difasilitasi dari mobil agensi untuk dipakai kepentingan promosi, tidak bagi BTS. Selain dom, di masa awal-awal Big Hit pun tidak bisa menyediakan transportasi bagi BTS, sehingga mereka terpaksa menggunakan mobil sang manajer jika akan bepergian kemanapun. Nah, kasihan ya guys, BTS ini. Memang ya, kalau merintis karir itu, kita itu harus susah-susah dulu guys. Apakah kalian rela susah-susah dulu? Kesulitan yang ketiga. Tapi di kesulitan yang ketiga ini, BTS ini mendapatkan manajer yang sangat baik dan sangat membantu support mereka. Di yang ketiga ini, manajer mereka tuh tidak hanya meminjamkan dari mobil mereka untuk BTS, tapi juga manajer ini membantu mereka untuk pembuatan model video klip. Sang manajer ini ternyata amat berjasa di awal karir BTS. Ia ikut berpartisipasi sebagai bagian ekstra dalam MV BTS. Karena boy group ini tidak memiliki cukup uang untuk pembayaran ekstra. Selain itu, BTS juga menggunakan mobil staff dalam MV I Need You untuk meminimalkan pengeluaran dana yang berlebihan. Wah, kalau sekarang sih video-videonya sudah sangat populer dan ditonton jutaan orang ya. Kesusahan keempat mereka ini adalah BTS itu tidak pernah makan di tempat yang bagus dan mewah. Di awal karir debut BTS, memang minimalnya dana ternyata tidak hanya menghambat dalam promosi dan berbagai kegiatan grup, tapi juga mempengaruhi kebutuhan makan para member BTS. Mereka tidak pernah merasakan makan bersama dengan kru perusahaan yang lain karena keuangan yang dimiliki tidak memadai. Bahkan nih, sebelum debut dulu, Suga pernah merasa senang sekali ketika dikasih semangkuk nasi oleh seorang kru. Sungguh sangat tragis, Wak. Merinding aku, Wak. Kesusahan selanjutnya adalah mereka biasa makan di restoran kecil dan murah. Menikmati makanan di restoran mewah dan mahal mungkin hanyalah sebuah mimpi bagi BTS saat itu. Dengan berbagai permasalahan finansial yang menimpa mereka, para member BTS hanya
bisa makan di restoran kecil dan murah di dekat asrama tinggal mereka dulu. Aku juga pernah kayak gitu, guys. Kesusahan selanjutnya adalah BTS ini, guys, hampir bubar karena tidak punya uang cukup untuk terus bermusik. Ternyata kesulitan yang dialami BTS di awal ini saja membuat mereka bubar. Di awal-awal debut, karena tak kunjung menemukan jalan sukses, banyak train yang juga memutuskan untuk pergi meninggalkan Big Hit karena menganggap agensi ini tidak cukup memiliki kemampuan untuk membuat para artisnya terkenal. Namun, dengan penuh harapan, BTS sanggup bertahan dan tidak menyerah dengan kondisi hingga akhirnya nama mereka bisa menjadi besar saat ini. Nah, ini nggak kesusahan lagi nih. Ini akhirnya yang ditunggu-tunggu. Setelah 2 tahun debut, BTS mendapat trofi kemenangan pertama. Tanggal 5 Mei 2015 menjadi momen bersejarah sekaligus berharga bagi BTS. Pastinya, sejak debut pada Juni 2013 lalu, dengan penuh perjuangan keras, akhirnya semua pengorbanan BTS terbayarkan saat menerima trofi. Kemenangan untuk yang pertama kalinya dalam acara musik SBS The Show lewat lagu I Need You dalam album mini mereka The Most Beautiful Moment in Life Part 1. Sejak tahun 2015 itu, BTS terus-menerus berkembang pesat sampai sekarang ini. Dengan popularitasnya yang besar seperti saat ini, mereka berhasil mendapatkan keuntungan besar dan sukses menyabet penghargaan internasional. Dari beberapa cerita perjuangan BTS di atas, banyak pelajaran yang dapat kita petik. Pada intinya, jangan pernah menyerah ya, Wak. Dalam menggapai mimpi, sesulit apapun keadaan yang dialami ya, Wak. Ingatlah bahwa hasil tidak pernah mengkhianati perjuangan. Tetap semangat ya, Wak. Nah, sampai di sini dulu, Wak, cerita tentang BTS sebelum sukses seperti saat ini. Kalian bisa komen di bawah berita tentang apa lagi nih dari BTS yang bisa saya baca untuk kalian penggemar BTS. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Borahe.